Hubungan filsafat dengan matematika. Baik, jadi pembahasan yang pertama yaitu terkait dengan definisi filsafat pendidikan matematika. Tapi sebelum itu teman-teman, kita harus tahu dulu nih, apa itu filsafat. Nah, dalam bahasa Yunani, filsafat berasal dari dua kata, yaitu philos dan sophia, di mana philos berarti cinta atau mencintai, dan sophia berarti kebijaksanaan atau pengetahuan. Jadi, filsafat secara harfiah yaitu cinta akan kebijaksanaan atau cinta akan pengetahuan. Nah, filsafat sendiri juga merupakan pencarian untuk memahami dunia sekitar dan diri kita sendiri dengan menggunakan akal dan logika. Nah, sekarang kita masuk nih ke filsafat pendidikan matematika, di mana filsafat pendidikan matematika adalah cabang filsafat yang mengkaji dasar-dasar dan makna pendidikan matematika. Ia menyelidiki pertanyaan fundamental seperti kenapa kita harus belajar matematika, kemudian dari mana rumus matematika itu berasal, kemudian bagaimana cara belajar matematika yang efektif, dan yang terakhir yaitu apa peran matematika dalam kehidupan kita. Nah, filsafat pendidikan matematika juga seperti mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu. Dia mencoba memahami dasar-dasar dan makna belajar matematika. Filsafat pendidikan matematika membantu kita yang pertama memahami tujuan belajar matematika. Nah, tujuannya ini apakah untuk mengembangkan kemampuan berpikir logis, memecahkan masalah, atau untuk mempersiapkan pekerjaan. Yang kedua, filsafat pendidikan matematika membantu kita untuk menganalisis metode pembelajaran matematika. Apakah lebih baik belajar dengan menghafal rumus atau dengan menemukan sendiri jawabannya. Dan yang ketiga, yaitu filsafat pendidikan matematika membantu kita untuk menilai peran matematika dalam kehidupan. Apakah matematika hanya untuk ilmuwan atau juga penting untuk seni, musik, dan kehidupan sehari-hari? Baik, selanjutnya yaitu 4 aliran besar dalam filsafat matematika. Yang pertama, aliran logisisme. Yang kedua, aliran formalisme. Yang ketiga, aliran intuisionisme. Dan yang keempat, aliran platonisme. 4 aliran besar dalam filsafat matematika yaitu yang pertama, aliran logisisme. Aliran logisisme adalah sebuah pandangan dalam filsafat matematika yang berpendapat bahwa matematika sebenarnya adalah bagian dari logika. Artinya, semua konsep dan kebenaran dalam matematika dapat ditelusuri kembali ke konsep dan prinsip-prinsip dasar logika. Ide utama dalam aliran logisisme yang pertama yaitu matematika sebagai logika. Logisisme berargumen bahwa matematika bukanlah ilmu yang terpisah, melainkan bagian integral dari logika. Semua pernyataan matematika pada dasarnya adalah pernyataan logis. Yang kedua, penurunan dari logika. Konsep-konsep matematika yang kompleks seperti bilangan, himpunan, dan ruang dapat didefinisikan dan dibuktikan kebenarannya berdasarkan prinsip-prinsip logika yang lebih dasar. Yang ketiga, a priori dan analitik. Pengetahuan matematika dianggap sebagai pengetahuan a priori atau sebelum pengalaman dan analitik atau benar secara logis. Artinya, kebenaran matematika tidak bergantung pada pengalaman empiris, melainkan pada struktur logika itu sendiri. Adapun tokoh-tokoh penting dalam aliran logisisme. Yang pertama, Gottlob Frege dikenal sebagai pendiri logisisme. Ia berusaha membangun seluruh aritmetika dari prinsip-prinsip logika murni. Yang kedua, Bertrand Russell bersama Alfred North Whitehead. Russell mengembangkan teori tipe untuk mengatasi paradoks yang ditemukan dalam sistem logika Frege. Yang ketiga, Rudolf Carnap menyebarkan ide-ide logisisme
dan memberikan kontribusi pada pengembangan logika matematika. Tujuan dari aliran logisisme yang pertama yaitu unifikasi pengetahuan, menyatukan matematika dan logika menjadi satu sistem yang koheren. Yang kedua, faudasionalisme, menyediakan fondasi yang kokoh bagi matematika dengan menunjukkan bahwa semua matematika dapat diturunkan dari prinsip-prinsip logika yang jelas. Yang ketiga, eliminasi intuisi, mengurangi peran intuisi dalam matematika dan menggantinya dengan penalaran logis yang tepat. Yang kedua, aliran formalisme. Aliran formalisme adalah sebuah pandangan dalam filsafat matematika yang memandang matematika sebagai sebuah permainan simbol yang mengikuti aturan-aturan tertentu. Matematika, menurut pandangan ini, tidak berhubungan langsung dengan dunia nyata, melainkan lebih seperti sebuah sistem formal yang dibangun di atas aksioma dan aturan inferensi. Konsep utama dalam aliran formalisme yang pertama yaitu matematika sebagai sistem formal. Matematika dianggap sebagai sebuah sistem yang terdiri dari simbol-simbol, aksioma atau pernyataan yang dianggap benar tanpa bukti, dan aturan inferensi atau cara untuk menyimpulkan pernyataan baru dari pernyataan yang sudah diketahui. Yang kedua, kebenaran matematika. Kebenaran dalam matematika tidak terletak pada hubungannya dengan dunia nyata, melainkan pada konsistensi internal sistem itu sendiri. Yang ketiga, permainan simbol. Matematika seringkali diibaratkan sebagai permainan catur. Simbol-simbol dalam matematika seperti pion, kuda, dan benteng dalam catur. Aturan-aturan dalam matematika seperti aturan pergerakan bidak dalam catur. David Hilbert, seorang matematikawan Jerman yang menjadi tokoh sentral dalam pengembangan formalisme. Hilbert berusaha untuk membangun sebuah sistem aksioma yang lengkap dan konsisten untuk seluruh matematika. Adapun tujuan dari aliran formalisme, yakni yang pertama, membangun sistem matematika yang konsisten. Formalisme bertujuan untuk menciptakan sistem matematika yang bebas dari kontradiksi. Yang kedua, menjamin kebenaran matematika. Dengan membangun sistem yang konsisten, formalisme ingin memastikan bahwa semua teorema yang dibuktikan dalam sistem tersebut benar secara mutlak. Yang ketiga, aliran intuisionisme. Aliran intuisionisme adalah sebuah pandangan dalam filsafat matematika yang menempatkan intuisi manusia sebagai dasar utama dalam memahami dan membangun matematika. Aliran ini berpendapat bahwa matematika bukanlah sekadar kumpulan simbol dan aturan, melainkan hasil dari aktivitas mental manusia yang bersifat konstruktif. Ide utama dalam aliran intuisionisme yang pertama yaitu matematika sebagai produk intuisi. Matematika tidak hanya ditemukan, tetapi juga diciptakan melalui aktivitas mental manusia. Objek-objek matematika seperti bilangan, himpunan, dan fungsi dianggap sebagai hasil konstruksi mental yang berakar pada intuisi. Yang kedua yaitu konstruktivisme. Intuisionisme menekankan pada pentingnya konstruksi yang eksplisit. Sebuah objek matematika dianggap ada jika kita dapat memberikan konstruksi yang jelas untuk objek tersebut. Adapun tokoh utamanya yaitu L.E.J. Brouwer, dikenal sebagai pendiri intuisionisme. Brouwer berpendapat bahwa matematika bukanlah ilmu tentang kebenaran yang objektif, melainkan aktivitas manusia yang bersifat subjektif. Yang keempat, aliran Platonisme. Aliran Platonisme dalam konteks filsafat matematika adalah pandangan yang menyatakan bahwa objek-objek matematika seperti bilangan, bentuk geometris, dan struktur matematika lainnya memiliki eksistensi yang nyata
dan independen dari pikiran manusia. Objek-objek ini dianggap sebagai entitas abstrak yang sempurna dan abadi, mirip dengan ide-ide sempurna yang dijelaskan oleh filsuf Yunani kuno, Plato. Konsep utama aliran Platonisme yang pertama yaitu realitas objek matematika. Objek matematika memiliki eksistensi yang nyata dan objektif, terlepas dari apakah manusia mengetahuinya atau tidak. Yang kedua, kebenaran abadi. Kebenaran matematika bersifat universal dan abadi. Teorema matematika tidak hanya benar karena kita telah membuktikannya, tetapi karena kebenaran itu sudah ada secara intrinsik dalam struktur realitas matematika. Materi selanjutnya yaitu tentang pandangan para filsuf terkait dengan filsafat pendidikan matematika. Baiklah, langsung saja. Di sini yang pertama, filsafat matematika dari sudut pandang Plato. Plato merupakan seorang filsuf asal Yunani yang lahir sekitar tahun 427 Masehi dan meninggal sekitar tahun 347 sebelum Masehi. Plato percaya atau meyakini bahwa matematika adalah kunci untuk memahami kebenaran universal. Menurut Plato, ketetapan abadi atau permanen bebas untuk dipahami haruslah merupakan karakteristik pernyataan-pernyataan matematika, dan pandangannya bahwa bilangan-bilangan, entitas geometri, dan relasi antara entitas-entitas itu objektif atau paling tidak saling terkait, dan juga eksistensinya masuk akal. Plato membedakan antara dunia ide dan dunia fisik. Dunia ide adalah tempat konsep matematika dan bentuk-bentuk abadi berada, sedangkan dunia fisik adalah tempat benda-benda yang tidak sempurna dan berubah. Plato percaya bahwa matematika adalah jalan menuju pengetahuan sejati karena memungkinkan kita memahami bentuk-bentuk abadi dan tidak berubah. Bagi Plato, matematika murni yang pada masanya adalah aritmetika dan geometri Euclid itu mendeskripsikan bangun matematis dan realisasi di antara mereka. Matematika terapan melukiskan objek-objek yang empiris beserta relasi-relasinya. Menurut Plato, matematika bukanlah idealisasi aspek-aspek tertentu dari dunia empiris, akan tetapi sebagai deskripsi dari bagian realitanya. Selanjutnya yang kedua yaitu filsafat matematika Aristoteles. Aristoteles merupakan seorang filsuf yang lahir 384 tahun sebelum Masehi dan wafat 322 tahun sebelum Masehi. Aristoteles merupakan seorang murid dari Plato. Meskipun demikian, ia memiliki pandangan berbeda tentang pendidikan matematika. Filsafat matematika Aristoteles sebagian dikembangkan dari oposisinya terhadap Plato dan sebagian lagi bebas dari ajaran Plato. Ia menolak perbedaan Plato antara dua ide yang disebutnya realita kebenaran, dan bahwa pengalaman cita rasa dikatakan hanya sebagai pendekatan atau aproksimasi dari dunia ide. Bagi Aristoteles, konsep matematika seperti bilangan dan bentuk geometri adalah abstraksi dari pengalaman dan observasi dunia fisik. Aristoteles memandang matematika sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kuantitas dan struktur. Aristoteles membedakan antara kuantitas diskrit atau bilangan dan kuantitas kontinu atau geometri, sehingga mengkritik teori bentuk Plato yang percaya bahwa konsep matematika tidak ada secara independen dari dunia fisik. Baik, selanjutnya yang ketiga, filsafat matematika Leibniz. Leibniz sebagai seorang matematikawan dan filsuf melihat matematika sebagai bahasa universal yang tidak hanya relevan dalam konteks ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai alat untuk memahami dan membentuk dunia secara lebih mendalam. Adapun beberapa pokok pikiran Leibniz tentang pendidikan matematika yang telah kami kaji dalam sebuah buku, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, matematika sebagai bahasa alam semesta. Leibniz percaya bahwa matematika adalah bahasa alam semesta yang dapat digunakan untuk memahami segala hal di dunia ini. Oleh karena itu, pendidikan matematika tidak hanya mengajarkan keterampilan teknis, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang keteraturan dan hukum-hukum alam. Selanjutnya, yang kedua, pentingnya logika dan deduksi.
Leibniz menekankan pentingnya logika dalam matematika. Bagi Leibniz, pemahaman matematika tidak hanya didasarkan pada ingatan atau penghafalan, tetapi lebih pada kemampuan untuk berpikir secara deduktif dan logis. Dan yang ketiga, matematika sebagai alat untuk pembelajaran lain. Leibniz juga memandang sebagai alat untuk mengembangkan kemampuan intelektual lainnya. Oleh karena itu, pendidikan matematika dalam pandangan Leibniz bukan hanya berfokus pada penguasaan angka dan operasi, tetapi juga pada pengembangan kapasitas berpikir abstrak dan kritis. Selanjutnya, yang keempat, filsafat matematika Kant. Immanuel Kant, seorang filsuf Jerman yang sangat berpengaruh, memiliki pandangan yang mendalam mengenai epistemologi dan pendidikan. Meskipun Kant lebih dikenal dengan teori-teori metafisika dan etika, pandangannya tentang pendidikan juga mencakup pemahaman tentang bagaimana kita memperoleh pengetahuan, termasuk pengetahuan matematika. Dalam konteks pendidikan matematika, Kant mengemukakan beberapa prinsip dasar yang berhubungan dengan cara manusia memproses dan memahami dunia. Nah, adapun beberapa pandangan tentang pendidikan matematika menurut Kant. Yang pertama, matematika sebagai pengetahuan a priori. Kant berpendapat bahwa matematika adalah pengetahuan yang bersifat a priori, yang berarti bahwa ia tidak bergantung pada pengalaman, melainkan diperoleh melalui penggunaan akal murni. Selanjutnya yang kedua, matematika sebagai proses sintesis. Kant menekankan bahwa pengetahuan matematika dibangun melalui proses sintesis di mana pikiran manusia menyatukan sebagai elemen yang terpisah menjadi suatu keseluruhan yang koheren. Selanjutnya, hubungan antara filsafat dengan matematika. Filsafat dan matematika memiliki hubungan yang erat dan sering melengkapi dalam berbagai cara. Berikut adalah beberapa aspek dari hubungan ini. Yang pertama, logika dan argumen. Filsafat sering menggunakan logika formal untuk membangun argumen yang kuat dan valid. Sedangkan logika matematika membantu filsuf dalam merumuskan argumen yang jelas dan terstruktur, serta dalam menganalisis argumen yang diajukan oleh orang lain. 2. Pengukuran dan kuantifikasi. Matematika memberikan cara untuk mengukur dan mengkuantifikasi fenomena dunia nyata, yang seringkali menjadi subjek analisis filsafat. Misalnya seperti dalam filsafat ilmu, matematika digunakan untuk memahami konsep-konsep seperti ruang, waktu, dan kausalitas. Yang ketiga, struktur dan model. Matematika menawarkan struktur dan model yang dapat digunakan untuk memahami sistem kompleks. Filsafat sering menggunakan model-model ini untuk menjelaskan fenomena sosial, moral, atau metafisik. Misalnya seperti teori permainan dan game teori digunakan dalam filsafat politik dan ekonomi untuk menganalisis interaksi antar individu dan kelompok. 4. Pembuktian dan keabsahan. Dalam filsafat, pembuktian dan keabsumen adalah hal yang penting. Matematika memberikan contoh dari pembuktian yang infalibilitas, di mana kesimpulan harus mengikuti secara logis dari premis-premis yang diberikan. Ini memberikan model bagi filsuf tentang bagaimana argumen yang baik harus dibangun. Yang kelima, metafisika dan ontologi. Matematika juga memainkan peran fisika dan ontologi, cabang-cabang filsafat yang mempertanyakan sifat-sifat dasar realitas. Misalnya, pertanyaan tentang apa yang ada dan bagaimana hal-hal tersebut saling berhubungan seringkali diajukan dalam konteks matematika. 6. Epistemologi. Matematika dan filsafat epistemologi atau studi tentang pengetahuan saling terkait melalui pertanyaan tentang bagaimana kita dapat mengetahui sesuatu dengan pasti. Matematika menawarkan contoh dari pengetahuan yang bersifat a priori, yaitu pengetahuan yang dapat diketahui tanpa pengalaman langsung, yang menjadi penting dalam epistemologi. Dan secara keseluruhannya, matematika dan filsafat berbagi minat dalam analisis logis, pembuktian, dan pemahaman tentang struktur dan prinsip-prinsip dasar yang mendasari realitas.
Keduanya saling melengkapi dalam upaya untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam tentang dunia dan pengalaman manusia. Di samping itu, Wahyudin mengemukakan hubungan antara matematika dan filsafat adalah sebagai berikut. Yang pertama, matematika dan filsafat merupakan upaya-upaya intelektual paling awal untuk memahami dunia di sekitar kita. Dan keduanya lahir di Yunani kuno serta mengalami transformasi-transformasi yang penting di sana. Yang kedua, matematika adalah suatu studi kasus penting bagi filsuf. Agenda filsafat kontemporer memiliki formulasi-formulasi yang sangat jelas yang berfokus pada matematika, yang meliputi epistemologi dan ontologi. Itulah beberapa poin penting yang kami sampaikan terkait dengan filsafat pendidikan matematika. Semoga dengan video kami semua teman-teman bisa memahami dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.